Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih dalam acara Oase Rohani Katolik di Minggu Pekan Biasa yang ke-10. Dan kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Romo Antonius Soehardi Antoro yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Aan. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Aan, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini Romo? Kabar baik, shalom dan salam damai selalu untuk kita semua. Amin. Romo ini selalu penuh sukacita dan semangat menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Terima kasih ya Romo. Sama-sama Luciana dan saudara-saudari semuanya. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Aan. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali perjumpaan kita dengan doa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu. Karya-Mu tetap terlaksana hingga saat ini. Buatlah kami semakin mengerti dan memahami bahwa kami tak dapat bertindak atas kesanggupan kami sendiri, melainkan semuanya itu terjadi karena karya-Mu. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Luhurkanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung kudusnya, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan." Padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, "Baiklah, demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab.
Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mu-lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bertambahlah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah.
Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tengah kananmu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Antoro, dari bacaan liturgi pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat? Saudara-saudariku yang terkasih, dari sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita renungkan bersama, baik bacaan yang pertama maupun bacaan Injil, tentunya bicara mengenai Taurat, mengenai hukum, mengenai peraturan-peraturan yang harus dijalankan. Hanya bagaimana pelaksanaannya, inilah yang tentunya nanti bersama-sama akan kita renungkan. Jadi kedua bacaan ini bicara tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan lewat peraturan-peraturan yang sudah menjadi budaya, menjadi tradisi, agar manusia menjadi lebih baik. Kalau kita simak dari bacaan yang pertama ini tentunya sangat panjang. Dalam kitab pertama Raja-Raja dikisahkan dalam perikop ini, semua bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Namun apa yang tadi kita simak bersama, yang tadi dibacakan oleh Saudari Luciana itu, bagaimana mereka dulu itu belum mengenal Tuhan Allah, tapi mengenal Allah mereka. Sehingga sampai mereka berteriak-teriak dalam doanya, "Ya Baal, jawablah kami." Mereka bahkan memanggil nama Baal itu dari pagi sampai tengah hari. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Bahkan mereka diminta untuk panggil lebih keras lagi. Bukankah dia Allah? Tapi kalau kita simak, kalau kita lihat Allah di sini, huruf kecil. huruf A-nya kecil di situ. Nah,
Pelan-pelan tapi lewat Nabi Elia mereka disadarkan akan Allah yang sesungguhnya yang harus mereka sembah. Sehingga akhirnya mereka mengalami pertobatan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Lalu turun api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Nah, dari situlah mereka lalu merasakan bahwa itu doa mereka dijawab oleh Tuhan. Mereka lalu sujud menyembah Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, itu tentunya perjalanan hidup beriman orang-orang khususnya bangsa Israel waktu itu. Sampai akhirnya dia menyadari akan Allah yang harus mereka sembah melalui perantaraan Nabi Elia yang menyadarkan mereka, yang menuntun mereka untuk menyadari apa yang selama ini mereka lakukan. Ternyata bukan Allah sesungguhnya, namun Allah lain yang mereka selama ini mereka sembah. Itu dalam bacaan pertama, Lucy, yang kita diajak untuk merenungkan, memahami bagaimana perjalanan iman bangsa Israel waktu itu. Iya, saya jadi melihat perjalanan iman kita semua juga ya Romo. Kadangkala kan kita juga suka seperti bangsa Israel yang suka kadangkala di masa-masa sulit suka mencari Allah-Allah yang lain misalnya. Sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi ya Romo ya, karena ternyata Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan perkara besar untuk menyelamatkan kita. Seperti itu ya Romo ya. Ya, begini Lucy, memang itulah suatu proses beriman kita ya. Proses beriman itu yang tentunya pasti tidak selalu berjalan dengan baik. Kadangkala, apalagi ketika kita ini menghadapi saat-saat yang sulit, ya, saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat, itu kan orang lalu merasa bahwa kok Tuhan belum menolong, ya, kok Tuhan tidak menjawab doa-doaku ya, aku seperti ini, sehingga akhirnya ketika pertanyaan-pertanyaan orang itu muncul kan lalu kemudian jangan-jangan ada Allah yang lain, artinya jangan-jangan ada yang bisa membantu selain ini gitu. Sehingga orang kan kadang ekstrimnya bisa ke orang pintar atau bahasa umumnya itu dukun, seperti itu ya, paranormal. Kenapa? Merasa bahkan kadang ada sakit yang nggak sembuh-sembuh, kadang juga seperti itu. Namun melalui sabda Tuhan hari ini kan sebetulnya kita diajak untuk menyadari bahwa dalam situasi apapun, Tuhan Allah itu pasti akan selalu ada bersama kita. Hanya sekarang masalahnya bagaimana kita membuka hati kita ini dan menyadari akan Allah yang selalu ada untuk kita. Meskipun kadang di saat-saat kita sulit, saat sakit, dalam penderitaan. Ketika orang setia, ketika orang bisa menerima pengalaman-pengalaman sakit, penderitaan itu, saya yakin, saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Bahkan mungkin bisa jadi ya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus sadar bahwa ketika Tuhan mengizinkan akan pengalaman-pengalaman kita itu, pengalaman sakit, penderitaan, itu artinya apa? Tuhan percaya kita kuat menanggung segala penderitaan sakit yang Tuhan izinkan untuk kita alami itu. Ini yang harus menjadi dasar iman kita. Jadi jangan menyerah. Saya yakin. Jadi harus ada muncul satu dalam diri kesadaran bahwa kok Tuhan mengizinkan ya aku menderita, kok Tuhan mengizinkan ya aku sakit. Itu artinya apa? Kita harus flashback bahwa oh berarti Tuhan memang percaya aku bisa, aku kuat menanggung sakit ini. Aku kuat membawa segala penderitaan ini ada di dalam hidupku. Seperti itu, Lucy. Iya,
Contohnya kita masih bisa menikmati pada hari ini setelah Ya, melewati betul. pandemi, itu adalah kemujizatan Tuhan bersama kita ya Romo ya. Ya, betul. Ya, ketika kita sampai, buktinya apa? Mungkin kita bertanya-tanya, Romo, lalu buktinya apa? Ya, buktinya kita sampai saat ini masih ada. Kita Betul. masih saat ini masih, artinya apa? Ketika misalnya sakit, aku sampai saat ini masih bisa menanggung sakitku itu gitu. Mungkin katakanlah misalnya lalu, oh ini secara medis memang udah susah, nggak ada obatnya. Tapi kan sampai saat ini kita masih ada. Itu Benar. artinya apa? Artinya Tuhan memberi kekuatan pada kita. Tuhan percaya itu bisa kita tanggung segala penderitaan dan sakit itu. Gitu. Iya, kita harus selalu mengingat nih ya Romo, Mazmur tanggapan pada hari ini ya, jagalah Ya, aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jadi kita harus selalu berlindung di dalam Tuhan kita yang hidup, yang benar-benar dahsyat seperti itu ya Romo. ya, betul. Jadi ini Mazmur ini menanggapi bacaan yang pertama. Jadi jangan cari Allah yang lain. Berlindunglah kepada Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepadamu, engkaulah Tuhanku. Ini imannya. Keyakinan, kepercayaan, karena engkau Tuhanku. Ini yang tentunya harus menjadi spirit Dasar kita, kepercayaan ya. kita ya Romo. Betul. Karena apa? Nanti di ayat yang keempat dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di jalan di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Ini janji Allah bagi orang yang setia. Betul. Ya, Romo Antoro, ini menarik sekali, tapi kita akan rehat sejenak dahulu ya Romo ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Antoro, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Antonius Suhardi Antoro dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Aan, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau tadi Romo menjelaskan tentang bacaan pertama dan juga bagaimana kita harus mempunyai iman yang hidup, iman yang harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam segala hal. Dan segala apapun yang Tuhan berikan adalah yang terbaik buat kita. Karena itu kita harus berlindung kepadanya. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, Romo, ada hikmat dan sukacita apa? Kalau kita simak dari sabda Tuhan hari ini, bacaan Injil khususnya, kan Yesus bersabda, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk mengenapinya. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Pesan sabda Tuhan hari ini jelas, bahwa kedatangan, kehadiran Yesus itu dimaksudkan Allah untuk melaksanakan dan mengenapi isi hukum Taurat atau kitab para nabi demi keselamatan umat manusia. Warta keselamatan manusia yang diberikan Allah lewat hukum Taurat. Kita para nabi menjadi penuh, lengkap, sempurna di dalam hidup dan karya Yesus. Bagaimana kita tahu karya-karya Yesus itu kan? Jadi ini bicara tentang apa sih hukum Taurat, aturan-aturannya ya. Semua untuk keselamatan umat manusia yang harus dijalankan dengan baik. Tuhan mengajarkan tidak hanya lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan, lewat karyanya jelas. Yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, itu udah pasti menjadi prioritas Tuhan. Ya kan? Yang sakit semua disembuhkan. Ketika mereka datang pada Tuhan dan mereka percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Ya, lalu mereka yang dijauhi oleh masyarakat dalam kisah-kisah dan karya sabda Tuhan, misalnya saja kaum ahli Taurat, lalu pemungut cukai,
mereka dijauhi dalam masyarakatnya. Tapi oleh Tuhan Yesus, mereka datangi. Bahkan Yesus mau makan bersama mereka. Bahkan Yesus mau menyapa mereka. Lalu perempuan itu udah nggak dianggap. Apalagi perempuan yang kedapatan berzina. Hukumnya apa? Hukumnya dilempari, dirajam. Tapi Yesus tidak. Malah Yesus menawarkan kepada siapa saja, siapa yang merasa tidak bersalah, tidak berdosa, lempar batu yang pertama. Dan ternyata tidak ada. Lalu Yesus berkata pada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi Yesus mengajarkan, memberikan contoh, memberikan teladan yang sangat konkret. Maka kehadirannya itu tidak menghilangkan, enggak, karena orang keliru. Kebanyakan bangsa Israel ini kan melaksanakannya nih yang keliru gitu ya. Seperti tadi di dalam bacaan yang pertama itu kan yang harusnya disembah Tuhan Allah, mereka Allah-Allah yang lain, kan gitu. Nah, ini juga sama. Melaksanakan hukum itu yang diutamakan adalah keselamatan manusia itu yang utama. Tapi mereka kadang enggak, demi adat istiadat mereka sehingga bisa mengesampingkan kemanusiaan. Kan seperti itu. Nah, ini yang oleh Yesus justru dikritisi. Tidak. Hukum Taurat tidak ada yang salah. Hanya bagaimana kita melaksanakan hukum Taurat itu, memahami itu, apa sih pesan di balik aturan-aturan yang ada itu, kan begitu. Ya sama kan ketika kita dalam hidup bersama, kita di tengah-tengah masyarakat ini, ada aturan main, itu untuk apa? Untuk kebaikan bersama, untuk bonum commune, kebaikan bersama-sama. Ya supaya apa ya? Supaya tertib, supaya hidupnya baik, seperti itu. Maka kalau tidak ada aturan nanti, wah apalagi misalnya lalu lintas, nggak ada aturan, wah orang bisa semaunya. Ya. Jakarta makin kredit kan seperti itu, ya kan? Atau mungkin dalam hidup di masyarakat, kalau tidak ada aturan 1 kali 24 jam harus lapor RT RW. Nah kalau nggak begitu nanti, wah area RT RW ini banyak orang berdatangan, nginep tanpa ada izin seperti itu. Nggak jelas, nanti ini mana penghuni, mana yang tamu, mana bahkan mungkin nanti pencuri, kita nggak tahu. Nah, lewat sabda Tuhan hari ini, kiranya jelas apa yang mau dibawa oleh Yesus, yang mau diwartakan oleh Yesus, agar kita ini sungguh-sungguh melaksanakan aturan yang ada ini. Dan aturan itu demi keselamatan kita, demi kebaikan bersama. Begitu, Lucy. Iya, jadi aturan itu dibuat bukan untuk menghakimi semata-mata ya Romo, tapi untuk menertibkan. Dan juga untuk mengembalikan kita di jalur hidup yang benar. Tapi balik lagi sebenarnya hukumnya yang teratas adalah hukum cinta kasih yang seperti Tuhan lakukan kepada kita. Seperti itu ya Romo ya? Betul. Ya, karena hukum utama dan yang pertama itu adalah cinta kasih. Cinta kasih kepada siapa? Kepada Tuhan Allahmu, dan diwujudkan dalam cinta kita kepada sesama kita. Iya. Ya, jadi kita bisa mengimplementasikannya seperti itu ya Romo dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul, kita harus mewujudkan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau aku katakanlah misalnya dalam hidup menggereja lah, beriman, semua kan ada aturannya juga ya. Betul. Itu untuk apa? Ya itu ini untuk kebaikan kita bersama. Kalau tidak nanti kita repot dalam pelayanan kan gitu. Semua dibuat untuk kebersamaan kita, bukan untuk masing-masing seperti itu. Atau dalam hidup di komunitas atau di sekolahan kan begitu. Itu juga supaya apa? Anak-anak ini nanti menjadi baik, bukan untuk mengekang, bukan untuk membatasi anak-anak. Tapi justru melalui peraturan-peraturan yang ada itu supaya apa? Oh, dengan seragam. Supaya apa? Tidak ada pembedaan sosial. Oh, ini anak orang kaya nih, ini orang miskin. Coba kalau nggak ada seragam, nanti kan kalau bebas kan kelihatan sekali.
gitu. Tapi ketika itu seragam, semuanya sama, nggak akan ada kelihatan mana yang yang kaya, yang miskin, tapi ini semuanya sama, seragam sebagai satu anak sekolah mana misalnya seperti itu. Ya, jadi kita mesti mewujudkan, menerapkan itu dalam kehidupan kita. Tapi perlu yang diperhatikan yang utama adalah untuk kebaikan, untuk keselamatan umat manusia. Iya, mungkin kita juga bisa mengimplementasikannya sesuai dengan yang Keuskupan Agung canangkan bahwa di tahun ini kita harus lebih berbela rasa. Seperti itu ya Romo, kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya betul, apalagi tahun ini kan Keuskupan Agung Jakarta perhatian pada martabat manusia nih. Betul. Jadi ini persis seperti yang mau diwartakan dalam Sabda Tuhan hari ini. Karena apa? Demi martabat umat manusia itu sendiri. Karena manusia ini makhluk yang paling sempurna loh. Yang serupa dan secitra dengan Allah sendiri, maka yang harus dihormati. Apapun, ya keadaannya, apapun situasinya, bahkan yang mungkin dalam kondisi disabilitas, itu justru kita sangat menghormati itu. Karena mereka juga punya hak yang sama seperti umat manusia lainnya. Iya, jadi kita harus lebih berempati, lebih berbela rasa, terus bagaimana untuk membantu sesama kita, terutama yang difabel itu ya Romo ya. Iya betul. Karena ketika kita semakin mencintai Tuhan kita, itu udah dengan sendirinya ya, otomatis. Karena Tuhan yang nampak itu dalam diri sesama kita. Maka akan menjadi pertanyaan, seandainya aku mencintai Tuhan Allahku loh, tapi dia membenci sesamanya, dia punya musuh, dia masih dendam kepada sesamanya, ini menjadi pertanyaan, jangan-jangan Allah yang lain tadi seperti bangsa Israel, gitu, bukan Allah yang sesungguhnya. Karena kalau kita mencintai Tuhan Allah kita, tentunya kita wujudkan dalam cinta kepada sesama. Karena sabda Tuhan sendiri kan mengatakan, bahkan kalau aturan umum hukumnya itu kan mencintai orang yang mencintai. Kalau ada yang membenci ya kita harus benci. Kalau Tuhan kan tidak. Bahkan cintailah musuh-musuhmu dan doakan mereka. Ini kan luar biasa. Betul. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Iya, seperti yang tadi Romo jelaskan juga bahwa Tuhan datang untuk menggenapi dan menghampiri orang-orang yang berdosa seperti pemungut cukai, seperti perempuan yang berzina itu. Jadi kita pun juga harus seperti itu ya Romo ya, bukan menjauhi saudara-saudara kita yang misalnya dalam tanda kutip berbuat jahat, tapi kan kita harus membantu, mendoakan untuk mengembalikan ke jalan yang benar dengan kasihnya kita. Seperti itu ya Romo. Iya betul. Itu panggilan kita untuk memberi kesaksian supaya apa? Seperti tadi Nabi Elia juga menjadi perantara bangsa Israel supaya mereka mengalami pertobatan yang selama ini salah jalan, mereka yang selama ini jauh dari Tuhan. Lewat Nabi Elia mereka akhirnya kembali kepada Tuhan dan bertobat. Nah, itu panggilan kita juga. Iya. Romo Antoro, ini masih ada sisa waktu ya sebelum kita mengakhiri. Romo mungkin bisa menyapa opa, oma, atau mereka yang sedang sakit yang mendengarkan siaran ini, supaya mereka pun merasakan bahwa kasihnya Tuhan pun ada bersama mereka, dan mereka pun bisa berbuat kasih di dalam keterbatasan mereka. Ya, baik. Kita berjumpa bersama oma, opa semua, para pendengar Oase Rohani Katolik ini. Lama saya tidak siaran ya. Iya. Kemudian kita kembali berjumpa. Semoga oma opa selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, semangat. Meskipun ini kita masih dalam suasana pandemi, tetap menjaga kesehatan, dan dalam keterbatasan tentunya Oase Rohani Katolik tetap hadir untuk oma dan opa sekalian. Dan juga bagi oma opa yang saat ini sedang kurang sehat, sedang sakit, semoga pengalaman sakit ini menjadikan kita semua semakin dekat dengan Tuhan, dan kita harus menyadari Tuhan percaya kepada kita, sehingga kita diajak dan bahkan diberikan sedikit untuk
ikut merasakan apa yang Tuhan Yesus pernah rasakan, yaitu penderitaannya di kayu salib, dan kita sebagai pengikutnya itu ikut ambil bagian dalam pengalaman penderitaan Tuhan Yesus itu. Nah, maka Oma Opa tetap semangat ya. Kami selalu mendoakan Oma Opa agar tetap sehat dan yang sakit diberikan rahmat kesembuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Romo Aan untuk kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Terima kasih ya Romo. Sama-sama, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana, dan Romo Antonius Suhardi Antoro, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa, dan mohon berkat Allah melalui Romo Aan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam Oase Rohani Katolik ini untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Semoga kami bisa mewujudkan sabda-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon rahmat anugerah-Mu lewat berkat agar Engkau memberikan rahmat, kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Romo Antoro, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali, Tuhan memberkati kita.